Liverpool kini hanya membutuhkan 1 poin untuk mengamankan gelar juara Premier League musim ini. Setelah hasil imbang 2-2 antara Arsenal dan Crystal Palace, peluang skuad Arne Slot untuk meraih gelar Liga ke-20 mereka semakin besar. Cukup dengan menang atau seri saat menghadapi Tottenham Hotspur pada hari Minggu, Liverpool akan resmi menjadi juara. Hasil pertandingan antara Arsenal dan Palace membuka jalan lebar bagi Liverpool untuk memastikan gelar di Anfield. Saat ini, Liverpool memimpin klasemen dengan 79 poin. Sementara Arsenal yang berada di posisi kedua, hanya mampu mengumpulkan maksimal 79 poin, sehingga tidak bisa menyalip. Dengan 5 laga tersisa, gelar Premier League musim ini hampir pasti menjadi milik Liverpool. Satu-satunya tantangan tersisa adalah meraih hasil positif melawan Tottenham. Real Madrid meraih kemenangan penting atas Getafe untuk menjaga asa dalam perburuan gelar La Liga musim ini. 3 poin yang diraih di Coliseum tersebut menjadi sangat krusial dalam persaingan ketat di papan atas. Namun di balik kemenangan itu, Los Blancos harus menghadapi kabar kurang menggembirakan. 2 pemain kunci mereka, David Alaba dan Eduardo Camavinga, mengalami cedera selama pertandingan berlangsung. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi pelatih Carlo Ancelotti. Dalam konferensi pers usai laga, Ancelotti menyampaikan kabar mengecewakan terkait kondisi kedua pemain tersebut. Ia menyatakan bahwa kemungkinan besar Alaba dan Camavinga tidak akan tersedia saat menghadapi Barcelona di final Copa del Rey akhir pekan ini. Absennya 2 pemain penting ini menjadi pukulan telak bagi strategi dan kekuatan lini tengah, serta pertahanan Real Madrid dalam laga krusial tersebut. Inter Milan resmi tersingkir dari perburuan treble musim ini, usai menelan kekalahan dari AC Milan di babak semifinal Coppa Italia. Dengan tersingkirnya Inter dari kompetisi domestik tersebut, kini hanya 2 tim yang masih memiliki peluang realistis untuk meraih treble winners musim ini, yakni Paris Saint-Germain dan Barcelona. Kedua klub tersebut masih bertahan di 3 kompetisi utama, yakni Liga Domestik, Piala Nasional, dan Liga Champions. PSG telah mengunci gelar juara Ligue 1 lebih awal, dan akan berhadapan dengan Lyon di partai final Copa de France. Sementara di Liga Champions, mereka akan menghadapi Arsenal. Di sisi lain, Barcelona masih terlibat dalam persaingan ketat di La Liga, dan terus menjaga asa mereka di Copa del Rey. Di Liga Champions, mereka dijadwalkan bertemu Inter Milan di babak semifinal. Laga yang diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat ambisi besar kedua tim. PSG akan menghadapi Arsenal di babak semifinal Liga Champions. Pada leg pertama, tim asuhan Luis Enrique akan bertandang lebih dulu ke markas The Gunners, sebelum kemudian menjamu Arsenal di Paris untuk leg kedua. Berbekal kepastian sebagai juara Ligue 1, PSG dapat mengalihkan fokus sepenuhnya ke duel penting ini. Pelatih PSG, Luis Enrique, mengungkapkan bahwa timnya telah mempersiapkan diri menghadapi karakter permainan Arsenal. Ia menyatakan bahwa Les Parisiens siap menyesuaikan strategi, tergantung pada bagaimana Arsenal bermain di kandang. Semua akan bergantung pada pendekatan mereka, apakah mereka akan menekan, mencetak gol lebih dulu, atau bermain hati-hati, ujar Enrique. Enrique menekankan bahwa PSG harus fleksibel dalam menghadapi berbagai kemungkinan di laga tersebut. Entah itu bertahan lebih dalam, menunggu di lini tengah, atau melakukan pressing tinggi, kami harus siap dengan semua skenario, jelasnya. Chelsea akhirnya mengambil langkah tegas terkait proses pemulihan cedera striker muda mereka, Marc Guiu, yang tengah menjalani masa rehabilitasi menjelang akhir musim. Penyerang berusia 19 tahun itu sempat tampil menjanjikan sebelum cedera menghentikan momentumnya di tim utama. Menurut laporan dari The Athletic, pelatih Enzo Maresca menyebut bahwa ada peluang Guiu kembali bermain sebelum musim berakhir, meskipun belum ada kepastian soal tanggal pastinya. Sementara itu, tim medis Chelsea memilih untuk tidak terburu-buru dan lebih fokus pada penguatan otot-otot kaki sang pemain guna mencegah cedera kambuhan. Mereka terus memantau perkembangan Guiu secara mingguan, melakukan evaluasi rutin untuk menentukan momen yang paling tepat baginya kembali ke lapangan. Target realistisnya adalah sang striker bisa kembali ke skuad pada bulan Mei, saat Chelsea menghadapi jadwal pertandingan yang cukup padat. Kevin De Bruyne dipastikan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, dan kabarnya ia berpotensi mengikuti jejak Marcus Rashford menuju Aston Villa. Gelandang asal Belgia itu kini menjadi incaran Aston Villa, yang disebut-sebut tertarik merekrutnya tanpa biaya transfer. Menurut laporan dari Sky Sports News, Villa telah melakukan pembahasan internal terkait kemungkinan merekrut De Bruyne. Pemain berusia 33 tahun itu memang menjalani musim terakhir dalam kontraknya bersama Manchester City, dan keputusannya untuk tidak melanjutkan masa bakti di klub telah diumumkan sejak awal April. Aston Villa tampaknya melihat situasi ini sebagai peluang berharga. Dengan kebutuhan akan pemain berpengalaman dan kreatif di lini tengah, De Bruyne dinilai sebagai sosok yang ideal untuk memperkuat tim dan memberikan dimensi baru di Villa Park. Manchester United dikabarkan tengah menjalin pembicaraan awal untuk merekrut 2 pemain andalan Atalanta. Manuver ini menjadi bagian dari rencana besar United di bawah arahan Ruben Amorim. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah nama telah dikaitkan dengan klub, termasuk Liam Delap dan Victor Osimhen, yang masuk daftar buruan. Namun, laporan terbaru dari media Italia menyebut bahwa Matteo Retegui kini menjadi target utama. Striker yang tampil konsisten musim ini itu dinilai cocok untuk mengisi lini depan United yang masih kurang tajam. Selain Retegui, nama Ederson juga disebut sebagai incaran. Gelandang asal Brasil itu telah menjadi andalan Atalanta, dengan tampil hampir di seluruh pertandingan musim ini.
Penampilannya yang solid, menjadikannya kandidat ideal untuk menggantikan Casemiro, yang masa depannya di klub mulai dipertanyakan. Raphinha menunjukkan performa impresif sepanjang musim ini bersama Barcelona, namun masa depannya di Camp Nou kini mulai dipenuhi ketidakpastian. Meskipun winger asal Brasil itu secara terbuka menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan, laporan terbaru mengindikasikan bahwa Blaugrana bersedia mempertimbangkan tawaran yang datang untuk pemain berusia 28 tahun tersebut. Menurut informasi dari Fichajes, klub dikabarkan bersedia melepasnya, jika ada klub yang bersedia membayar sebesar 100 juta euro. Nominal tersebut memang tinggi, namun dinilai sepadan dengan kontribusi dan nilai Raphinha dalam skuad. Manajemen klub diakini melihat potensi penjualan Raphinha sebagai langkah strategis untuk membantu menyeimbangkan kondisi finansial mereka. Namun, keputusan itu akan bergantung pada kemampuan mereka untuk merekrut pengganti yang memiliki kualitas sebanding, sehingga kekuatan tim tetap terjaga meski kehilangan salah satu pemain kunci. Masa depan Vinicius Junior di Real Madrid sempat menjadi bahan spekulasi, setelah muncul kabar bahwa sang pemain menolak tawaran perpanjangan kontrak dari klub. Menurut laporan dari 90 Min, penolakan tersebut dipicu oleh ketidaksesuaian nilai kontrak dengan ekspektasi Vinicius. Namun, kini situasi tersebut mulai menemukan titik terang. Dilansir dari Marca, Vinicius hampir dipastikan akan bertahan di Madrid, dan segera menandatangani kontrak baru dalam waktu dekat. Proses negosiasi antara pihak Real Madrid dan agen sang pemain berjalan lancar, dan kesepakatan telah tercapai. Vinicius sendiri, memang menjadikan Real Madrid sebagai prioritas utamanya, dan tidak mempertimbangkan pindah ke klub lain. Dengan perpanjangan kontrak yang sudah disepakati, winger asal Brasil itu akan tetap memperkuat Los Blancos hingga tahun 2030. Mason Mount tiba di Old Trafford dengan membawa nama besar, setelah meraih berbagai pencapaian bersama Chelsea, termasuk menjuarai Liga Champions. Namun, sejak bergabung dengan Manchester United, penampilannya belum memenuhi harapan. Bahkan, ia sering absen akibat cedera yang dideritanya. Louis Saha menyatakan rasa kecewanya terhadap performa Mount sejauh ini. Menurut saya, pemain yang paling mengecewakan adalah Mason Mount, ujar Saha. Dia mengalami cedera sepanjang musim. Saya yakin dia telah berusaha keras, tapi situasinya memang tidak mudah. Banyak ekspektasi yang dibebankan padanya, namun kenyataannya belum sesuai harapan. Saha, yang juga pernah mengalami situasi serupa, menyatakan bahwa Mount perlu membangun kembali kepercayaan diri, dan kembali ke gaya permainannya yang dulu. Real Madrid harus angkat kaki dari Liga Champions, usai disingkirkan oleh Arsenal di babak perempat final. Kekalahan tersebut memicu spekulasi mengenai masa depan Carlo Ancelotti di Santiago Bernabeu. Namun, Luis Figo tak tinggal diam melihat banyaknya kritik yang dialamatkan kepada pelatih asal Italia itu. Ia menilai bahwa kritik tersebut tidak layak diterima oleh sosok yang telah menjadi salah satu pelatih tersukses dalam sejarah klub. Figo berpendapat bahwa publik terlalu cepat melupakan pencapaian besar seorang pelatih hanya karena satu hasil buruk. Ia mengingatkan bahwa dalam dunia sepak bola tidak mungkin selalu menang. Figo juga menyoroti betapa singkatnya ingatan publik sepak bola. Banyak orang hanya melihat hasil terakhir dan mengabaikan keberhasilan sebelumnya. Di klub seperti Real Madrid, tekanan terhadap pelatih memang sangat besar, dan Figo merasa heran mengapa Ancelotti langsung diragukan hanya karena satu kekalahan penting. Borussia Dortmund dikabarkan berencana membawa kembali Mats Hummels sebelum sang pemain resmi pensiun. Klub ingin memanfaatkan pengalamannya di ajang Piala Dunia antar klub yang akan digelar pada musim panas nanti. Hummels sendiri sudah menyatakan niatnya untuk pensiun setelah kontraknya dengan AS Roma berakhir di akhir musim panas. Dortmund hanya ingin memulangkannya untuk waktu singkat selama musim panas, terutama karena mereka kehilangan Nico Schlotterbeck yang harus absen akibat cedera. Bek asal Jerman itu diperkirakan baru bisa kembali saat sesi pramusim dimulai. Ketidakhadiran Schlotterbeck membuat lini belakang Dortmund kekurangan pemain. Kehadiran Hummels dinilai bisa memberikan tambahan kekuatan di sektor pertahanan dalam kompetisi tersebut. Hasil imbang 2-2 melawan Crystal Palace memunculkan kekhawatiran baru di kubu Arsenal. Fokus utama tertuju pada kelemahan di sektor pertahanan, terutama menjelang laga krusial melawan PSG. Kondisi ini membuat para pendukung The Gunners resah, mengingat semifinal Liga Champions sudah semakin dekat. Arsenal perlu kembali menunjukkan soliditas di lini belakang untuk menghadapi tantangan tersebut. Meski mereka tampil dominan di sejumlah momen saat melawan Palace, kesalahan mendasar justru menggagalkan peluang meraih kemenangan. William Saliba, yang biasanya tampil impresif, melakukan dua kesalahan fatal dalam dua pertandingan besar terakhir. Kami kehilangan konsistensi, dan melakukan kesalahan ceroboh dalam penguasaan bola, ungkap Mikel Arteta. Ia menyayangkan, timnya gagal mempertahankan keunggulan. Saat memimpin 2-1, seharusnya kami lebih berhati-hati. Tapi itulah sepak bola, dan akibatnya kami harus rela kehilangan 2 poin, tambahnya. Tierney Reijnders resmi bergabung dengan AC Milan pada awal musim 2024. Saat pertama kali menandatangani kontrak, tidak banyak harapan besar yang dibebankan padanya dalam hal mencetak gol. Ia lebih dikenal sebagai gelandang yang solid, dan mampu menjaga keseimbangan permainan. Pada musim debutnya bersama Rossoneri, Reijnders berhasil mencetak 3 gol di ajang Liga Italia. Angka tersebut sama persis dengan jumlah gol yang ia cetak saat masih memperkuat AS Alkmaar di Eredivisie. Namun, situasi berubah drastis pada musim ini.
Reijers menunjukkan peningkatan signifikan dalam produktivitasnya, dan mencatatkan performa luar biasa. Ia sukses mencetak 10 gol di Serie A, sebuah pencapaian yang menjadi rekor pribadi sepanjang karir profesionalnya. Jumlah tersebut merupakan torehan gol terbanyak yang pernah ia buat dalam satu musim liga. Bahkan, jika menghitung kontribusinya di ajang kompetisi lain, jumlah gol Reijers bisa lebih mengesankan lagi. Akhir-akhir ini, muncul berbagai spekulasi terkait masa depan Luis Diaz di Liverpool. Pemain asal Kolombia tersebut tengah diminati oleh sejumlah klub besar, termasuk Barcelona yang disebut ingin merekrutnya. Banyak pihak menilai bahwa bergabung dengan klub seperti Barcelona bisa menjadi lompatan besar dalam karirnya. Meski demikian, Diaz menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah membantu Liverpool meraih prestasi. Bagi Diaz, yang terpenting saat ini adalah memberikan kontribusi maksimal untuk Liverpool. Ia juga menuturkan bahwa dirinya memiliki banyak momen berharga bersama klub tersebut. Inilah yang saya dambakan dalam karir saya, untuk dikenang lewat permainan saya, untuk meninggalkan warisan di Liverpool, ujarnya. Pernyataan ini menegaskan kecintaannya yang mendalam, serta komitmen yang kuat terhadap tim. Barcelona saat ini berada dalam posisi yang menjanjikan untuk menambah koleksi trofi mereka. Mereka akan bertemu dengan Real Madrid di partai final Copa del Rey, dan peluang untuk meraih 4 gelar dalam satu musim semakin terbuka. Prestasi ini membuat manajemen klub terdorong untuk memperpanjang kontrak Hansi Flick, yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada akhir musim 2025-2026. Menurut laporan dari media Spanyol, Marca, Barcelona dan Flick telah mencapai kesepakatan terkait perpanjangan kontrak tersebut. Negosiasi yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir berjalan lancar, dan menghasilkan keputusan untuk menambah masa kerja Flick selama 1 tahun lagi. Dengan demikian, ia akan tetap memimpin tim hingga musim panas 2027. Meskipun kesepakatan telah tercapai, pihak klub memutuskan untuk menunda pengumuman resminya, agar tidak mengganggu fokus tim dalam mengejar gelar-gelar musim ini. Legenda timnas Jerman yang kini beralih profesi menjadi pundit sepak bola, Lothar Matthäus, mendesak Bayern Munich agar segera mengambil langkah untuk mendatangkan Jonathan Tah dari Bayer Leverkusen. Matthäus menilai bahwa Tah adalah sosok yang ideal untuk memperkuat lini pertahanan Bayern, yang tengah dilanda krisis pemain akibat cedera. Sebelumnya, Jonathan Tah memang telah secara terbuka menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Leverkusen pada akhir musim ini, demi tantangan baru dalam karirnya. Kondisi Bayern Munich saat ini memang memprihatinkan, terutama di sektor belakang, di mana beberapa pemain inti harus menepi akibat cedera. Dayot Upamecano dan Hiroki Ito menjadi dua nama yang diperkirakan akan absen cukup lama, membuat Bayern harus segera mencari solusi untuk menjaga stabilitas tim, terutama menjelang akhir musim yang krusial. Barcelona dikabarkan mengambil keputusan tak terduga terkait Nico Williams. Klub asal Catalonia itu memutuskan untuk menghentikan ketertarikan mereka terhadap pemain Athletic Bilbao tersebut pada jendela transfer musim panas ini. Keputusan ini didasari oleh beberapa pertimbangan, salah satunya adalah keinginan klub untuk tidak menambah opsi di lini depan. Dengan keberadaan Ferran Torres dan Dani Olmo, manajemen merasa sektor penyerangan sudah memiliki cukup kedalaman. Kedua pemain tersebut dianggap mampu memberikan kontribusi signifikan untuk mendukung Rafinha dan Lamine Yamal, sehingga perekrutan pemain baru dirasa belum mendesak. Selain itu, keputusan ini juga dipengaruhi oleh kontrak Robert Lewandowski yang masih berlaku 1 musim lagi, dan Barcelona tampaknya belum ingin segera mencari penggantinya. Chelsea tengah bersiap menghadapi bursa transfer musim panas, dan salah satu fokus utama Enzo Maresca adalah memperkuat lini belakang. Sang pelatih ingin mendatangkan bek tengah yang sudah berpengalaman di level tertinggi. Salah satu pemain yang dilaporkan masuk dalam daftar incaran The Blues adalah Kim Min-jae. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, kemungkinan transfer Kim Min-jae ke Chelsea terbuka lebar, karena Bayern Munchen bersedia melepasnya. Meski Bayern masih menghargai kontribusi bek asal Korea Selatan itu, ia bukan pemain yang sepenuhnya tak tergantikan dalam skuad mereka. Oleh karena itu, jika ada tawaran yang menarik, Bayern siap membahas potensi transfer sang pemain di musim panas mendatang. Beberapa waktu lalu, Matheus Cunha sempat membuat pernyataan mengejutkan, dengan mengungkapkan keinginannya untuk hengkang dari Wolverhampton pada musim panas mendatang. Pernyataannya itu memicu berbagai spekulasi terkait masa depannya. Namun belakangan ini, Cunha disebut-sebut semakin dekat dengan Manchester United. Fabrizio Romano melaporkan bahwa proses kepindahan Cunha ke MU semakin mengarah ke kenyataan. Klub tersebut dikabarkan hampir menyelesaikan kesepakatan untuk mendatangkan sang striker. Dalam beberapa hari terakhir, MU intens melakukan negosiasi dengan pihak perwakilan Cunha, dan kabarnya pembicaraan tersebut berlangsung positif. Cunha pun disebut-sebut berminat untuk bergabung dengan Setan Merah. Romano menyatakan bahwa proses negosiasi kini telah memasuki tahap akhir, dan hanya tinggal sedikit lagi sebelum Cunha resmi menandatangani kontrak dengan Manchester United. Inter sebelumnya tampak berada di jalur yang ideal untuk meraih treble bersejarah. Namun, segalanya berubah drastis hanya dalam beberapa hari. Tekanan yang terus meningkat, mulai memengaruhi performa tim asuhan Simone Inzaghi, terutama di momen-momen krusial musim ini. Penurunan kondisi fisik dan mental para pemain Inter bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Barcelona. Dengan kekompakan tim dan rasa percaya diri yang tengah dibangun oleh Hansi Flick, laga melawan Inter bisa menjadi kesempatan emas untuk meraih kesuksesan. Simone Inzaghi sendiri tak menampik
bahwa timnya tengah berada dalam situasi yang sulit. Usai kekalahan dari Milan, ia mengakui bahwa para pemainnya mulai merasakan dampak dari tekanan dan kelelahan yang mereka alami. "Kami tidak bisa memungkiri bahwa kami lelah," kata Inzaghi seperti dilansir oleh Sport. Pada Januari 2023 lalu, Jorginho membuat keputusan yang cukup mengejutkan, dengan meninggalkan Chelsea untuk bergabung ke Arsenal. Meski tidak selalu menjadi starter di lini tengah The Gunners, gelandang asal Italia itu sering tampil menentukan saat dibutuhkan. Namun, setelah sekitar 2,5 tahun berseragam Arsenal, Jorginho dikabarkan akan meninggalkan klub pada musim panas mendatang. Menurut informasi dari Fabrizio Romano, Jorginho sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan karirnya di Arsenal. Kontraknya akan berakhir musim panas ini, meskipun sebenarnya masih ada opsi perpanjangan selama 1 tahun. Namun, ia memilih hengkang demi mendapatkan kesempatan bermain secara reguler di musim depan.